Matius pasal 24 ayat 3 sampai dengan ayat 14 ya. Kita baca sama-sama. Saya baca yang ganjil, saudara baca yang genap ya. Matius 24 ayat 3. Saudara baca genapnya ya. Ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ya, itu yang terjadi sekarang ini baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi Tuhan sedang menyiapkan zaman baru nih, tetapi iblis memporak-porandakan semua, dihancurin semuanya ya. Kemudian nanti setelah itu baru zaman baru itu. Nah, ayat 9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, kamu akan dibunuh, kamu akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah ada kesudahan. Ya. Di sini kita lihat bahwa muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus ya. Pertanyaannya bagaimana di ayat yang ketiga tadi, dia tanyanya gimana? Katakan kepada kami bila mana itu akan terjadi, kapan terjadinya, dan tandanya apa, dan tanda kesudahan dunia apa. Murid-muridnya kepengen tahu kapan, tapi jawaban Yesus ayat 4-nya apa saudara? Jawab Yesus kepadanya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi Yesus memberi jawaban bukan tanggalnya kapan dia datang, tetapi dia suruh kita waspada. Artinya berjaga-jaga, artinya kita siap sedia sebelum Yesus datang. Dia ingin saudara jangan ada yang terlena. Ya, itu di situ ada lena, tetapi jangan terlena, gitu ya. Jangan ada di antara saudara yang karena kesibukan saudara tidak mempersiapkan diri buat kedatangan Tuhan. Jangan sampai ada di antara saudara yang karena susahnya hidup sehingga saudara justru menangisi diri saudara, tidak mempersiapkan diri saudara untuk kedatangannya Tuhan. Jangan sampai ada di antara kita yang menjelang kedatangan Tuhan tidak sedang melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi sedang sibuk melakukan pekerjaan dunia. Ya, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-30. Kita lihat sama-sama ya. Ayat 30. Oh, 40 bukan 30, 40. Coba baca sama-sama ayat 40 dan 41. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Ya, ini pengangkatan Tuhan. Ya, Tuhan mau datang, tetapi dia datang. Oh, sudah. Pada waktu menjelang kesudahan zaman ini, ada dua orang yang di ladang, yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan.
ini dua orang sahabatan, temenan, keluargaan, atau saling kenal, atau orang lain sudah nggak kenal sama sekali. Nggak kenal. Saling kenal, sama-sama di satu tempat, tetapi ada yang diangkat, ada yang enggak. Artinya ada orang yang benar-benar mempersiapkan diri buat kedatangan Tuhan, ada orang yang nggak mempersiapkan diri. Padahal satu rumah sudah. Kita satu rumah nih, yang satu mempersiapkan diri, yang satu enggak. Yang terangkat yang mana? Yang waspada, yang mempersiapkan kedatangan Tuhan, yang satu enggak. Kemudian ada lagi di ayat yang ke-41, lihat lagi. Ada dua orang perempuan. Nah, ini perempuan ya. Sama-sama kerjanya ngapain? Batu kilangan. Memutar batu kilangan. Ya, ini dia mungkin sedang mengolah, memproses anggur atau apa nih ya. Dan kemudian yang seorang yang lagi kerja ini saudara di bawah, diangkat. Yang satu orang lagi ditinggal. Jadi akan terjadi satu peristiwa di mana ada orang yang kita kenal akan terangkat, di mana ada orang yang kita kenal yang akan tertinggal. Dan pada waktu itu ada muncul seorang yang namanya pembinasa keji. Kalau saudara lihat di dalam Matius 24 ya. Matius 24 kita lihat di dalam ayat yang ke ayat 15 ya. Ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikan, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Jadi pada waktu itu akan ada siksaan yang berat, siksaan yang luar biasa, yang sangat mengerikan, dan siksaan ini akan terjadi pada saat antikris. Jadi begini saudara, akan ada orang yang kemudian dipanggil, kamu mau ikut masuk ke dalam tatanan dunia baru, New World Order, atau kamu mau percaya sama Yesus? Dia bilang, saya percaya sama Yesus. Langsung mati. Ya. Ada satu lagi ditanya, kamu mau percaya sama Yesus atau mau ikut tatanan dunia modern, dunia baru, One World Order? Waduh, saya mau tahu dulu dong. Saya kalau ikut kamu dapat apa? Ya, saya kan orang Kristen nih, iman saya. Kamu kelamaan nanya-nanya, tebak gitu ya. Padahal ini lagi mau mencoba ngapain? Kompromi, negosiasi. Ya, datanglah yang ketiga. Yang ketiga, kamu pilih mana? Seperti dua ini atau kamu hidup? Ya Pak, ya Pak. Saya kepengen hidup. Saya nggak mau seperti dua orang ini. Jadi kamu mau masuk tatanan dunia baru? Ya siap, ceplok, stempel. Masuk ke dalam masyarakat the New World Order. Yang kedua lagi, nggak usah ditanya, saya pasti pilih ikut bapak saya. Dari 4 orang ini yang mana yang masuk surga, saudara? Yang didor. Yang pertama, yang kedua, enggak, dia kan mau kompromi. Nggak ada orang mau masuk surga kompromi dulu ya. Jadi pikir-pikir yang mana dulu gitu, nggak ada ya. Yang nomor 1 saja, yang nomor 3 enggak ya. Tetapi saudara, kita ini nggak ada salah satu dari 4 nggak ada. Kenapa? Sudah ada pengangkatan duluan. Ini kan buat yang ketinggalan ya. Yang ketinggalan akan menghadapi seperti ini ya. Tetapi bersyukur kalau saudara bisa masuk ke orang yang kelima nih ya. Orang-orang yang melarikan diri di pegunungan, nungguin sampai Yesus datang 7 tahun. Karena 7 tahun ini ada 7 tahun kesusahan besar, banjir darah besar-besaran, tetapi saudara akan bersama dengan Tuhan Yesus di pesta pernikahan anak domba. Ya. Bersama dengan Ibu Rita, bersama dengan Oma Janat, bersama semua orang-orang yang sudah duluan sama kita. Ya. Karena mereka sedang mempersiapkan datangnya kerajaan 1000 tahun di muka bumi. Zaman yang baru itu sedang disiapkan sekarang. Tetapi berbahagialah saudara menunggu zaman baru di surga, tidak sedang ada di muka bumi. Berbahagialah saudara yang ikut dalam
pengangkatan. Ya. Tetapi yang tidak, masih ada kesempatan selamat. Kalau saudara tidak menyangkal Yesus, ditembak dor, tapi nggak menyangkal Yesus, oke. Atau yang ini, lari di naik ke gunung Jaya-Wijaya, Papua, ngumpet di sana, nggak ketangkep sama antikris. Pergi ke Danau Toba di tengah-tengah bersembunyi. Mudah-mudahan nggak ketangkep. Kalau ketangkep juga ya nasib, tinggal pilih yang mana gitu kan. Ya. Jadi yang bisa lari terus sampai Yesus datang, kalau dia menjaga iman masih selamat. Ya. Tetapi ini kemungkinannya kecil banget ini ya. Antikris itu punya semua mata itu sudah diprogram. Mata saudara ini di KTP sudah diprogram saudara. Ya, ada catatannya. Matanya Hengki. Nah, nanti kalau datanya ini diambil, disabit, cari mata ini ngumpetnya di mana? Lagi dua pohon. Nah, itu kelihatan. Jadi data kita udah nggak ada yang bisa tersembunyi, sudah ada semua. Ya, karena semuanya melalui satu identifikasi ya yang disebut IKTP itu ya, elektronik ya, semuanya sudah elektronik. Nah, pada waktu saudara bersama-sama dengan semua orang-orang menantikan kedatangan Tuhan, ada orang-orang yang mempersiapkan diri seperti wanita yang bijaksana, tetapi ada juga orang-orang yang tidak mempersiapkan diri. Mereka tidak berjaga-jaga, mereka tidak menyiapkan dirinya untuk kedatangan Tuhan. Mereka tidak sedang sibuk melakukan sesuatu pekerjaan yang Tuhan inginkan. Apa sih yang Tuhan inginkan? Ya, mari kita lihat saudara. Di dalam Matius 24, ya, nomor 1 tadi dikatakan kita harus berwaspada, berjaga-jaga. Ya. Nomor 2 ayat yang ke-6 kita lihat. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Ini persiapan yang kedua. Jangan kita menjadi gelisah. Jangan kita menjadi takut. Jangan kita menjadi ragu. Jangan kita menjadi stres di tengah situasi yang banyak bencana ini. Ini belum apa-apa saudara. Akan ada, semuanya akan bertambah. Coba dibaca ayat 24. Berawas-awaslah, janganlah kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Harus, yang namanya deru perang, yang namanya penyakit, yang namanya tulah, yang namanya corona, tahap 1, tahap 2, tahap 3 akan ada terus nih. Tetapi Tuhan katakan jangan kamu gelisah, biarkan semuanya itu terjadi. Ya. Yang penting tadi nomor 1 kita berjaga-jaga, kita berdoa, kita tidak main-main dengan hidup kita sungguh-sungguh dengan hidup kita, mencari hadirat Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita tidak sedang hidup di dalam kegelapan. Ya, kita harus hidup di dalam terang. Ya. Terus yang kedua, jangan kita gelisah. Ya. Kemudian kita perhatikan sekarang ayat yang ke-14. Nah, ini dia. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi setiap kita yang mau ikut mempercepat waktu kedatangan Tuhan, maka setiap kita harus sedang melakukan pekerjaan Tuhan, yaitu memberitakan Injil kerajaan. Siapapun kita akan mempercepat kedatangan Tuhan kalau kita memberitakan Injil kerajaan. Pak, tapi kan saya bukan misionaris, saya bukan penginjil, saya bukan evangelis. Nggak perlu saudara jadi evangelis, nggak perlu saudara jadi misionaris. Karena apa? Saudara cukup punya uang 5.000, 10.000, ketemu pengemis dan beritakan kabar baik kepada pengemis itu. Bapak-bapak sebentar, ada apa? Saya ada berkat, tapi itu dulu saya mau cerita sesuatu. Boleh ambil 2 menit? Boleh Pak. Bapak tahu nggak bahwa Tuhan itu mengasihi Bapak? Bahwa Tuhan itu ingin mengampuni segala dosa Bapak. Tuhan mau
semua pelanggaran Bapak diampuni, dan kalau Bapak mati dosa Bapak tidak diingat-ingat sama sekali. Wah, bisa begitu? Bisa. Yesus itu sudah datang mengampuni dosa Bapak. Dia mau menyucikan Bapak, membenarkan Bapak, dan kalau Bapak mati, Bapak pasti diselamatkan. Kenapa? Karena Bapak percaya kepada Dia. Bagaimana Pak? Mau percaya kepada Isa Al-Masih yang tidak akan ingat-ingat dosa Bapak, tetapi mengasihi Bapak dan mengampuni Bapak. Kalau mau percaya, Bapak diselamatkan. Kalau belum mau, saya doakan supaya satu saat Bapak mau percaya. Oke Pak, Tuhan berkati, kasih 5.000, 10.000, beritakan Injil kepada pengemis, anak jalanan, orang miskin. Kabar baik itu tidak mahal Bapak Ibu. Nggak usah beli tiket ke Afrika, ke Papua buat menginjil. Ya. Cukup di depan terminal, bawa uang 5.000, 10.000, beritakan Injil kepada mereka. Ya, kalau saudara punya teman sama-sama SMA, sama-sama main pingpong, saya punya teman main badminton, main pingpong, teman SMA, teman kuliah, saya beritakan Injil kepada mereka. Ya. Kabar baik kepada mereka, dan mereka belum percaya nggak apa-apa, tetapi Injil sudah diberitakan. Ya. Jangan saudara jadi orang sudah bertahun-tahun jadi Kristen tetapi belum pernah memberitakan Injil. Gimana saudara? Ya, padahal Injil ini adalah kabar baik. Dosa manusia tidak diingat-ingat, tetapi Tuhan mengampuni setiap orang yang percaya kepadanya. Coba kita lihat di dalam Galatia pasal 3. Galatia pasal 3 ayat yang ke-5. Ya. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan melakukan mujizat di antara kamu? Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Mana saudara? Apa yang membuat kita terima mujizat keselamatan? Apa yang membuat kita pindah dari gelap ke dalam terang? Apa yang membuat kita menerima hidup yang kekal? Apa yang membuat kita duduk bersama-sama dengan Tuhan di sorga? Apa yang membuat kita menjadi anak Allah? Karena kamu melakukan ibadah dan tata cara, semua aturan-aturan agama, hukum Taurat? Tidak. Nggak ada hukum Taurat bisa menyelamatkan. Itu semua hanya karena kamu percaya kepada kasih Tuhan yang menyelamatkan. Jadi nggak ada di antara kita yang percaya karena orang baik masuk surga, nggak ada. Kita percayanya karena Yesus baik. Dia mati bagi saya, menebus dosa saya, maka saya masuk surga. Haleluya. Amin. Dan Dia mau begitu juga kepada semua orang, supaya percaya kepada namanya, supaya segala dosanya tidak akan diperhitungkan Tuhan. Itulah Injil yang sebenarnya. Kalau saudara ikut agama, Yesus bilang begini, ayo ikut agama Kristen, ayo ikut agama Katolik, ayo ikut agama Islam. Enggak begitu kan? Yesus bilang gimana? Ayo ikutlah aku. Nah, ada personal relationship dengan Tuhan. Bukan ikut agama. Yesus nggak pernah bilang ikut agama. Justru orang Farisi, orang ahli Taurat, orang Saduki, mereka semua disuruh orang ikut agama. Ayo cuci tangan, cuci kaki, kalau mau ibadah, cuci muka, kalau mau ini harus berikan korban, persembahan, ibadah 7 kali sehari, ibadah 5 kali sehari, baru nanti kamu masuk surga. Yesus tidak pernah begitu. Yesus bilang, kalau kamu mau masuk surga, kamu percaya, ikut aku, kamu akan beroleh hidup yang kekal. Mari kita lihat sekali lagi di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-15. Mari kita lihat Yohanes pasal 3 ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yesus cuma disuruh kita percaya kepadanya supaya kita beroleh hidup yang kekal. Percaya bahwa Tuhan itu mengasihi saudara. Amin. Amin. Di tengah bencana apapun percaya Tuhan mengasihi saudara, karena Dia sudah berikan kepada saudara hidup yang kekal.
Tidak ada yang bisa kasih hidup yang kekal. Yang bisa kasih uang 1 miliar ada, yang bisa kasih rumah ada, yang bisa kasih mobil ada. Tetapi yang bisa kasih hidup yang kekal siapa? Tidak ada kecuali Yesus. Kalau saudara percaya kepada Dia, maka saudara akan mendapat hidup yang kekal. Jadi persiapkan diri saudara, berjaga-jaga, jangan hidup dalam suasana yang lemah, terlena dengan kesibukan. Juga saudara jangan takut menghadapi situasi apapun, dan juga jangan gelisah menghadapi bencana alam yang terjadi. Tetaplah saudara percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, tetaplah saudara melakukan tugas saudara, Amin. memberitakan Injil kepada semua orang. Amin. Saudara kerja di pasar, beritakan Injil di pasar. Saudara kerja di toko, beritakan Injil di toko. Saudara kerja di antara tukang-tukang, beritakan Injil di antara tukang-tukang. Dan yang pasti nggak pernah menolak adalah pengemis dan anak jalanan dan orang-orang yang susah, karena mereka pasti mau dengerin Injil kalau saudara memberikan sesuatu kepada dia. Haleluya. Haleluya. Dan Injil diberitakan, barulah kedatangan Yesus akan semakin cepat. Saya katakan mungkin dalam masa saudara masih hidup kita akan lihat pengangkatan ini, karena tandanya sudah genap semuanya. Tidak lagi nunggu 1000 tahun, karena kedatangan Tuhan akan dipercepat oleh karena orang-orang pilihannya. Ya, tadi saya belum memperlihatkan kepada saudara tentang ayat di mana Tuhan akan mempercepat waktu untuk saudara bersiap-siap buat kedatangannya. Mari kita lihat sekali lagi yang terakhir di dalam Matius pasal 24. Ya. Kita lihat di sini ayat yang ke-21, ya, sama-sama baca. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Jadi kesulitan, kesusahan dan siksaan yang macam-macam itu nggak pernah akan terjadi. Ini sekarang yang terjadi. Tapi ayat 22-nya dibilang, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan Dipersingkat. Ya, di dalam bahasa Inggrisnya itu akan dipercepat seperti itu. Ya, jadi saudara, kita tahu waktu ini akan cepat sekali. 2021 ini tidak akan terasa habis, baru mulai, ya sudah habis. Apalagi 2022, karena Tuhan mau segera datang dan saudara bersiap diri menjelang kedatangannya. Haleluya. Amin.